Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Al-Fatihah khusus damel Nabi Muhammad Al-Qadi Abu Suja. Niki Al-Fatihah khusus damel Nabi Muhammad Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini adalah fasal suci. Wal mar'atu adapun perempuan tukhalifu berbeda. Siapa perempuan? Ar-rajula kepada laki-laki. Fi khamsati asya'a di dalam 5 perkara. Jadi ini menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Farrajulu maka adapun orang laki-laki ialah yujafi merenggangkan siapa rajul mirfaqaihi siku-sikunya rajul anjabaihi dari lambungnya rajul. Jadi tata caranya sholat untuk laki-laki itu merenggangkan siku-sikunya. Wayukilu dan mengangkat siapa rajul batnahu kepada perutnya rajul an fakhidaihi dari pahanya rajul fir ruku'i was sujudi di dalam ruku' dan sujud. Jadi laki-laki itu siku-sikunya itu direnggangkan sedangkan perutnya diangkat ketika ruku' dan sujud. Ketika sujud, tangannya jangan nemplek ke perut. Ketika rukuk juga begitu, jangan ditempelkan sikut ini ke perut untuk laki-laki. Wa yajharu dan mengeraskan siapa rajul fi maudhi'il jahri di dalam tempatnya keras. Jadi kalau laki-laki itu di tempatnya keras itu maksudnya adalah Al-Fatihah, membaca suratul Fatihah di dalam sholat maghrib, isya dan subuh. Nah itu tempat-tempat yang keras. Jadi kalau laki-laki mengeraskan bacaan suratul Fatihah. Wa idza nabahu dan apabila mengenai hu kepada rajul apa syai'un suatu perkara fi sholati di dalam sholat sabbaha maka membaca tasbih siapa rajul. Jadi apabila ada kesalahan, misal imam lupa dalam rukuk misal, dalam rukuk. Nah, makmum cara mengingatkan itu dengan cara membaca tasbih. Subhanallah. Itu caranya mengingatkan imam. Wa auratul rajuli dan adapun auratnya orang laki-laki ialah perkara baina surratihi yang di antara pusarnya di antara pusar wa rukbatihi dan lututnya rajul. Ini auratnya laki-laki. Baina surratihi wa rukbatihi antara lutut dan pusar, antara pusar dan lutut atau antara udel dan dengkul itu adalah auratnya laki-laki. Dada itu bukan auratnya laki-laki. Jadi kalau sholat menutupi antara pusar dan lutut itu sah, tapi menurut etika nggak sopan. Sah tapi enggak sopan. Kurang adab dalam menjalankan kewajiban. Ya, kurang
berakhlak lah. Wal mar'atu adapun perempuan ialah tadumu mengumpulkan siapa mar'ah ba'doha kepada sebagian mar'ah ila ba'din kepada sebagian yang lain. Jadi kalau perempuan, kalau laki-laki itu kan sikut-sikutnya kan direnggangkan, tidak sampai menempel. Nah, sedangkan di sini kalau perempuan mengumpulkan, jadi tidak merenggangkan. Ini kalau perempuan, ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Wa takhfidu dan memelankan siapa mar'ah dotaha kepada sautaha kepada suaranya mar'ah bi hadratir rijali dengan kehadirannya orang laki-laki al ajanibi yang ajnabiyah, orang lain bukan mahram. Jadi apabila sholat, wanita sholat, nah maghrib misal, nah ini ada ada laki-laki orang lain bukan mahram, dekat lah. Nah ini tidak mengeraskan suaranya. Ketika ada laki-laki lain ada di sampingnya, itu nggak bisa, nggak boleh. Wa idza nabaha dan apabila mengenai hak kepada mar'ah apa syai'un suatu perkara fi sholati di dalam sholat faqat maka bertepuk siapa mar'ah. Jadi apabila wanita imam jadi imam, kalau wanita semua kan imamnya adalah wanita. Nah kalau wanita ini salah, imamnya salah. Nah ini cara memperingatinya dengan tepuk. Atau imamnya laki-laki lah. Nah perempuannya itu tahu kalau imamnya salah. Cara memperingatinya kalau laki-laki dengan membaca subhanallah, kalau perempuan menepuk tangan. Nah tapi nepuknya ini ada caranya. Punggung tangan kanan ini ditepukkan ke bagian dalamnya tangan kiri. Bukan tepuk kayak tepuk pramuka, bukan, tetapi punggungnya yang kanan dihantamkan ke telapak tangan yang kiri. Nah, kayak gini. Ditepukkan. Bukan seperti ini, enggak, tapi seperti ini. Nah, itu caranya. Bukan pakai suara, tapi pakai tepuk tangan. Tepuk tangannya pun juga pakai tata caranya. Nah, punggungnya ini dihantamkan ke telapak tangan yang kiri. Wa jami'u badanil hurrati dan adapun semua badannya wanita ialah aurat. Semua badan wanita itu adalah aurat illa wajhaha kecuali wajahnya mar'ah, wajahnya wanita, wa kafaiha dan telapak tangannya mar'ah. Jadi auratnya perempuan itu semua seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Kalau dalam sholat ini mazhab Syafi'i. Mukanya itu bukan aurat, telapak tangannya juga bukan aurat. Wal ammatu dan adapun banci ialah karrojuli seperti laki-laki. Nah, kalau laki-laki ini kalau banci ya bencong itu hukumnya seperti laki-laki. Nah, bagaimana kalau Lucita Luna itu tetap hukumnya laki-laki, walaupun operasi kelamin tetap dihukumi dengan laki-laki karena asalnya adalah laki-laki. Nah ini bentar. Nah ini masalah tentang aurat tadi, auratnya laki-laki.
Auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Sholatnya orang laki-laki itu kalau menutupi pusar sama sampai lutut. Ini ada kisahnya Jabir bin Abdillah. Ini merupakan sahabat Kanjeng Nabi. Suatu saat itu ketika Kanjeng Nabi itu sudah sedo, sudah kebendut, itu ketemu sama orang-orang yang zaman anak-anak muda lah. Itu ketika sholat itu ketika jubahnya, bajunya itu dicopot, ketika mau sholat itu ngambil kayak istilahnya kayak sarung, cuma dipakaikan saja, tidak sampai menutup sampai mewah, enggak. Jadi niatannya keinginannya Jabir itu ketika waktu itu kemungkinan banyak orang yang terlalu perfect dalam sholat, dalam beribadah. Jadi menyalah-nyalahkan orang yang lain lah, yang ini kok tidak perfect, itu disalahkan. Mungkin itu alasannya Jabir bin Abdillah ini. Jadi ketika Jabir bin Abdillah ini mau sholat, dia cuma mengambil kayak sarung, cuma dicancang di gulunya ini, cuma menutupi aurat lah saja, kemudian sholat. Dan disindir sama sahabat-sahabatnya, bukan sahabat Nabi ya, karena Nabi sudah meninggal. Jabir bin Abdillah ini adalah sahabat sepuh, jadi anak-anak yang muda lah, istilahnya itu yang sok-sok alim lah, sok-sok ahli ibadah lah. Ini menyalahkan, ini sahabatnya Nabi kok seperti ini, seperti itu. Komentarnya orang-orang zaman itu, anak-anak muda lah. Jawabannya Jabir gimana? Zaman Nabi itu sangat mudah sekali dalam menjalankan syariat Islam. Hanya itu jawabannya Jabir. Nah, jadi walaupun kita ahli ibadah, kalau kita menyalah-nyalahkan orang lain dalam beribadah, yaitu juga nggak baik, karena mereka juga memiliki dalil. Ada orang yang menyalah-nyalahkan kita, padahal kita juga memiliki dalil, gitu loh. Ya sah. Cuma cara sahabat Jabir itu Jabir bin Abdillah ingin menunjukkan sahnya sholat itu cuma seperti ini, gitu loh. Cara dalam beberapa tahun itu memang tidak sampai keberat. Iya, tidak berat. Nah, ini merupakan rukun atau wajibnya sholat itu tidak seberat, ya berat. Jangan sampai sampai nanti kaifiyahnya sholat itu sangat ringan, nanti karena kita selalu beribadah dengan mewah, akhirnya sesuatu yang inti itu hilang. Jadi kita seolah-olah harus bersoban, harus seperti ini, sholat itu nanti takutnya harus seperti itu. Padahal kita orang Jawa kan pakai sarung, pakai batik. Nah, takutnya kan seperti itu. Padahal syaratnya hanya menutup aurat. Nah, itu nanti takutnya harus pakai jubah. Nah, itu kan yang berbahaya kan di situ. Padahal pakai jubah itu bukan suatu syarat untuk sholat. Ya. Cuma kalau di segi itu adab, ya adab. Nanti takutnya yang awam-awam itu kasihan kalau ini. Nah, ini ada lagi masalah aurat. Ini kata Gus Baha itu agama, ya. Agama itu memiliki adat tebak-tebakan. Ya, ini yang membuat ada madhab, ada pendapat itu seperti ini. Karena agama itu adatnya ada tebak-tebakan. Nah, seperti auratnya laki-laki di dalam Imam Syafi'i itu adalah perut sampai dengkul, pusar sampai dengkul. Nah, tapi menurut Ahmad bin Hambal, celana pendek itu yang sudah menutup aurat itu kalau Imam Syafi'i kan nggak sah untuk sholat, karena yang itu loh, celana sual pendek yang selutut itu loh. Nah, yang celana buat sepak bola itu kan pendek. Itu kalau rukuk kan kelihatan pahanya. Iya kan? Walaupun berdiri itu sampai lutut iya, tapi ketika
sujud itu kan terlihat pahanya. Nah, itu kalau Imam Syafi'i nggak sah. Tetapi menurut Ahmad bin Hambal, celana pendek itu dipakai sholat itu sah. Yang penting masalah aurat sama saja. Masalah aurat. Nah, celana pendek yang main sepak bola itu kan sampai dengkul kan, Ya. sampai dengkul. Ketika sujud kan terlihat pahanya kan. Kalau sujud kan terlihat pahanya kan. Nah, itu kalau Imam Syafi'i kan nggak sah. Auratnya terbuka. Ketika sujud kan terlihat auratnya. Iya kan? Kalau Imam Syafi'i tidak sah. Tapi kalau ini pendapatnya Ahmad bin Hambal, menurut Ahmad bin Hambal, celana sepak bola itu misalnya, itu sah menurut Ahmad bin Hambal. Walaupun pada waktu sujud itu kelihatan. Iya, kelihatan. Lututnya. Kalau menurut Ahmad bin Hambal itu sah. Nah, di sini yang katanya Gus Baha, agama itu adalah tebak-tebakan. Karena dalil aurat itu Nabi Muhammad itu mengatakan baina. Yang namanya baina itu antara, di antara. Jadi auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Antara lutut dan dengkul. Itu baina. Pakai kata baina. Tidak memakai auratnya laki-laki itu dari lutut sampai pusar, tidak, tapi antara. Nah, ini perbedaannya kata-kata itu seperti ini. Berarti lutut dan pusat bukan. Ya contohnya kan seperti ini. Antara saya dan kamu, di antara kan, berarti saya kan nggak ikut. Antara musola ini dengan Masjid Al-Muhlisin, antara kan, berarti musola ini masuk tidak? Tidak kan? Karena di antara, berarti kalau di antaranya adalah antara, ya kan? Ya, antara musola ini dengan pertelon, ya kan? Berarti musola ini nggak masuk. Itu loh kalau pakai baina, antara. Tapi Nabi Muhammad tidak mengatakan dari lutut sampai pusat, enggak seperti itu. Ma baina. Nah, ini. Makanya kalau Imam Ahmad bin Hambal itu di antara, ya lutut enggak ikut, pusat enggak ikut, tapi di antara itu. Di antaranya mana? Ya pokoknya di antara. Nah, Ya, untuk mazhab Syafi'i itu ya lebih ihtiyat lah. nah, kalau Imam Syafi'i itu lebih ihtiyat, jadi sampai pusar sampai lutut. Nah, tapi ihtiyatnya Imam Syafi'i ini di pengikut-pengikutnya lah yang ikut mazhab Syafi'i. Ini terdapat perdebatan lagi antara lutut sama pusar. Nah, berarti kan pusar sama lutut. Nah, di sini lutut itu kan agak besar. Nah, bagian yang bawah itu kan tetap lutut. Itu termasuk atau tidak? Nah, masih ada perdebatan lagi. Kalau Imam Syafi'i itu tetap ada perdebatan lagi. Terus Imam Ahmad bin Hambal mengatakan paha itu bukan termasuk aurat, bagian bawah lah ya. Paha itu kan ada yang atas, ada yang bawah. Lah, kalau Ahmad bin Hambal itu yang bagian bawah, yang dekat dengan lutut, itu kan tidak dikatakan aurat. Alasannya kenapa? Karena dulu Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika ro'an, kerja bakti lah bahasanya, dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ya ro'an biasa, kemudian kadal lau al-bi'ri, duduk di sumur, ya duduk di babakan sumur, duduk. Wa kasafa an fakhidau, Nabi itu terlihat pahanya. Nabi itu terlihat pahanya. Nah, disinilah Imam Ahmad bin Hambal, jadi paha yang bagian dekat dengan lutut itu tidak dikatakan aurat. Kalau aurat, kenapa Nabi ketika ro'an itu terlihat pahanya? Karena kalau Nabi sudah pernah melakukan, pernah terjadi, itu akan menjadi hukum. Nah, kenyataannya Nabi Muhammad ketika ro'an sama sahabat Ali, Umar, Abu Bakar, Utsman, itu duduk di pinggir sumur lah, di pinggir sumur.
Enggak, terlihat pahanya. Nah, akhirnya Ahmad bin Hanbal mengatakan paha bagian bawah itu tidak dikatakan aurat. Tapi yang bagian atas itu tetap dikatakan aurat. Itu hanya wacana saja, tapi tetap kita yang kalangan madhab Syafi'i, kita tetap aurat kita adalah pusar, kita harus menutupi pusar sama lutut. Cuma pesennya Gus Baha itu seperti ini. Ketika ada orang awam yang rokok, terus kemudian apinya itu jatuh ke sarungnya terus berlubang, terus sholat, kemudian kita lihat itu lubang, kita katakan itu tidak sah. Nah, kalau ya kita peringatilah, tapi kita jangan sampai sholat kamu nggak sah, jangan seperti itu. Itu pesannya Gus Baha. Kita tetap, Gus Baha itu tetap berkeyakinan hal yang seperti itu ketika terlihat paha itu tetap tidak sah dalam sholat, tetap tidak sah. Tapi kalau ada orang yang seperti itu tetap kita peringati, tapi karena orang awam mungkin ya jangan disalah-salahkan, takutnya nanti kan pergi malahan. Nah itu kok sudah jauh nyampaikan ini. Faslun, adapun ini adalah fasal suci. Walladzina, adapun perkara yubtilu yang membatalkan apa alladzi as-sholata kepada sholat ialah ahada asyara 11 apanya sayan perkaranya. Yang pertama al-kalamu berbicara, al-amdu yang disengaja, wal amalu dan bergerak atau berbuat, al-kathiru yang banyak, wal hadatsu dan hadas kentut itu termasuk hadas, wahudutsun najasati dan kejatuhan najis, wangkasaful aurati dan terbukanya aurat. Jadi ketika kita sholat tiba-tiba kita membuka aurat, nah itu batal. Atau anak kita tiba-tiba membuka aurat kita ketika sholat, kan tidak sengaja, kita langsung tutup, itu nggak batal. Tetapi kalau lama, ya batal. Wa taghirun niyati, dan mengubah niat. Ketika waktu sholat tiba-tiba ada gempa, wah saya mau lari, nah itu sudah batal. Ada niatan untuk lari. Kita sholat, pemean kita, baju-baju kita masih dijemur, kemudian turun hujan, ada niatan saya mau ngambil ngeringkesi pakaian biar enggak hujanan. Nah itu sudah merubah niat. Nah itu menurut Imam Syafi'i itu batal karena merubah niat, niatnya berubah. Wastidbarul kibalati, dan membelakangi kiblat. Nah, karena kalau kita sholat itu kan harus menghadap kiblat, menghadap kiblat. Karena membelakangi berarti dada kita kan tidak menghadap kiblat. Wal aklu, dan makan, wasyurbu, dan minum. Nah, mungkin kita habis sahur ada upo di gigi, kita sholat, kemudian dicungkel-cungkel sama lidah keluar, kita telan, nah itu batal. Wal kohatu, dan terbahak-bahak, guyu, nah ini juga batal. Tapi kalau cuma mesem belum sampai tertawa, nah itu masih mesem. Waridatu, dan murtad. Nah, murtad jelas batal. Faslun, Allahu a'lam bishawab, fi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.